Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi, belajar bersama guru kreatif. Belajar seputar pembahasan materi dan soal-soal biologi. Masih bersama Sukses UTBK dan Ujian Mandiri, teman-teman. Kita akan membahas soal sekitar ada 6 soal pada video kali ini untuk membahas tentang soal-soal UTBK dan Ujian Mandiri, khususnya materi dan soalnya tentunya ya. Baik, sebelum saya bahas ke-6 soal ini, silakan teman-teman bisa melakukan cek ke dalam akun YouTube kami gitu ya, atau masuk ke dalam channel YouTube kami untuk melihat video-video yang telah kami buat khususnya seputar tentang pembahasan soal dan materi UTBK dan ujian mandiri. Dipersilakan gitu ya. Baik, kita akan masuk ke soal yang pertama, teman-teman. Kita akan lihat di video kali ini. Kita akan lihat. Oke, di soal nomor 1, teman-teman bisa perhatikan bahwa pencemaran makanan katanya gitu ya. Maaf, pencernaan maksudnya ini ya. Pencernaan makanan katanya pada hewan pemamah biak. Oke, pemamah biak berarti seperti sapi gitu ya, kambing gitu. Yang identik dengan lambung manusia. Oke, sebab pemamah biak itu lambungnya banyak kan ya. Nah, mana yang identik dengan lambung seperti halnya manusia? Oke, kita akan bahas tentang pencernaan makanan pada pemamah biak ya. Nah, konsep yang pertama yang mesti teman-teman ketahui adalah bahwa pemamah biak itu atau hewan ruminansia, nama lainnya teman-teman gitu ya. Dia merupakan hewan herbivora, berarti makanannya itu tumbuh-tumbuhan, ingat gitu ya. Nah, yang memiliki lambungnya itu dia majemuk. Kenapa disebut majemuk? Sebab dia memiliki lebih dari satu lambung. Tepatnya ada berapa? Tepatnya dia memiliki sekitar 4 lambung. Oh, banyak sekali gitu ya. Oke, 4 lambung di dalam sistem pencernaannya. Yang kedua, nah urutan lambung tersebut nanti dari depan, jadi setelah mulut sampai ke belakang, sampai nanti bertemu dengan anus gitu ya. Nah urutannya itu dari depan ke belakang itu seperti ini. Jadi nanti lambungnya itu yang paling depan adalah rumen atau perut besar. Di sana makanan ditampung gitu ya sebanyak-banyaknya. Terus dari rumen dia akan masuk ke dalam retikulum gitu ya. Retikulum itu pelut jala gitu, lalu dia dialirkan ke omasum gitu ya. Dari omasum nanti dia dimasukkan lagi ke abomasum atau perut masam gitu ya. Nah, mana yang ketiga dari lambung ini, mana yang mirip dengan lambung manusia? Tentu dari struktur dan juga dari fungsinya gitu ya. Baik, kita akan bahas dulu. Nah, oke, nah berbicaranya lambung satu dan kedua, berarti kita berbicara rumen dan retikulum, teman-teman, maka dia difungsikan untuk fermentasi selulosa. Jadi kedua lambung tersebut, makanan dimasukkan di situ, dia dicampur dengan bakteri untuk apa? Untuk difermentasikan, gitu ya. Dan enzim selulase di situ banyak sekali, gitu ya, dihasilkan oleh mikroba yang ada di sana. Setelah itu nanti hasil pencernaannya itu akan dimuntahkan lagi ke mulut, teman-teman. Untuk apa? Untuk dikunyah secara mekanik gitu ya, untuk dilebih haluskan lagi. Jadi balik lagi ke mulut setelah dari lambung gitu ya. Mulut nanti ke rongkongan, lambung balik lagi ke mulut gitu ya. Kalau kita makan tidak seperti itu gitu ya. Kita mah langsung ke usus. Nah, dia balik lagi ke mulut gitu ya untuk dicerna secara mekanik kedua kalinya. Nah, setelah halus di situ baru nanti dimasukkan ke dalam lambung nomor 3 dan nomor 4 yaitu omasum dan abomasum gitu ya. Nah, di lambung nomor 3, teman-teman, yaitu di omasum, nanti dimulailah proses pertama kali enzimatis, gitu ya. Tetapi enzimatis atau pencernaan kimiawi dominannya itu adanya di lambung abomasum atau lambung masam, teman-teman, gitu ya. Jadi yang paling dominannya itu di lambung abomasum. Jadi enzimatis terbesarnya itu dilaksanakan di abomasum, gitu ya. Nah, karena dia apa namanya abomasum itu terdapat enzim yang kita sebut sebagai pepsin gitu ya, renin, HCl gitu. Berarti ini mirip sekali
dengan lambungnya manusia gitu ya. Artinya manusia itu memiliki lambung yang identik pada pemamah biak itu dengan abomasum gitu ya, di mana enzimnya sama, strukturnya mirip gitu ya. Nah, di situ. Nah, kalau kita lihat dari gambar, maka gambarnya seperti ini, teman-teman. Saat sapi dia sedang ngunyah misalkan di mulutnya, maka dia akan pertama kali dialirkan ke rumen, set ke belakang tuh ya. Nah, di sini dia ke rumen. Jadi lambung yang paling gede ditampung sementara di sini. Nah, dari rumen nanti dia akan masuk ke sini set ke retikulum. Nah, di retikulum di sini lalu difermentasi, lalu dibalikin lagi ke mulut untuk dikunyah. Nah, dikunyah oleh mulut, selanjutnya dia balik ke omasum, enzimatis sedikit, lalu dia ke abomasum untuk enzimatis totalnya, gitu ya. Lalu ke usus, intestinum kesananya mah ya. Oke, siap. Itu adalah tentang konsep dari pemamah biak. Jadi jawabannya yang mirip itu dengan lambung manusia itu adalah abomasum, gitu ya. Oke, untuk soal yang pertama. Soal yang kedua, teman-teman, pada kesempatan kali ini mengenai tentang hasil pencernaan dari lambung, gitu ya. Masih lambung nih, tapi lambungnya bukan lambung yang tadi. Ini manusia ya. Yang bersifat asam katanya. Hasil pencernaan di lambung yang bersifat asam akan merangsang duodenum. Duodenum itu dia usus halus gitu ya. Oke, dia usus 12 jarinya ini yang paling depannya yang berdekatan dengan lambung gitu ya. Duodenum itu dia bagian dari usus halus tentunya. Jadi usus. Oke, dalam mensekresikan hormon. Oke, jadi katanya ketika makanan yang telah dicerna di lambung namanya itu kim gitu ya, masuk ke dalam duodenum gitu ya, usus 12 jari. Nanti di sana diapakan? Nanti dia asam itu dia merangsang duodenum menghasilkan hormon katanya. Untuk merangsang pankreas, jadi hormon yang dikeluarkan duodenum itu nanti akan merangsang pankreas untuk menghasilkan bikarbonat. Bikarbonat yang dihasilkan buat apa? Menetralisir asam dari kim, asam dari lambung, gitu ya. Nah, yang ditanyakan adalah hormon yang dimaksud apa? Oke, untuk merangsang pankreas menghasilkan ion bikarbonat, gitu ya. Oke, baik. Konsep yang pertama, teman-teman perlu diketahui bahwa getah pankreas ini, teman-teman, gitu ya, dia merupakan cairan yang dihasilkan oleh pankreas, gitu ya, di dalam sekresinya, dan dia akan dikeluarkan ketika dipengaruhi hormon sekretin, gitu ya. Nah, nanti satu lagi ada kolesitokinin ini, dia dirangsang untuk merangsangnya kantung empedu, gitu ya. Jadi untuk merangsang empedu kalau kolesitokinin, sedangkan getah pankreas itu dia dirangsangnya oleh sekretin. Nah, bagaimana prosesnya? Nah, seperti ini. Kita akan lihat. Nah, saat isi lambung itu dia kim namanya adalah yang bersifat asam masuk ke dalam duodenum, teman-teman. Pertama kalinya sel tertentu yang terdapat pada duodenum di dalam usus mensekresikan sekretin dan kolesitokinin. Nah, kemana? Ke dalam darah. Jadi duodenum itu akan menghasilkan sekretin dan kolesitokinin. Nah, nanti saat hormon sekretin keluar, nanti dia akan bekerja ke siapa? Dia akan bekerja ke organ yang namanya pankreas, gitu ya. Maka pankreas akan menghasilkan getah-getah pankreas. Nah, ini dia. Jadi dirangsangnya itu adalah oleh sekretin. Sedangkan kolesitokinin, teman-teman, dia merangsang apa namanya? Kelenjar empedu gitu ya, atau kantung empedu gitu. Nah, getah pankreas teman-teman mengandung beberapa zat penting gitu ya. Yang pertama, nah ini dia ada natrium bikarbonat. Nah, ini yang akan menetralisir asam dari lambung yang masuk ke dalam usus. Ini dia yang diperlukan gitu ya. Jadi getah pankreas itu mensekresikan ini dengan rangsangan dari sekretin tentunya gitu ya. Nah, selain natrium bikarbonat ada juga enzim amilase, lipase, tripsin, kimotripsin gitu ya, peptidase dan nuklease ini untuk mencerna nutrisi-nutrisi yang kita makan gitu ya. Nah, getah pankreas juga dia ada dikarenakan dia punya natrium bikarbonat, maka dia sifatnya basa gitu kan ya. Oke, nah bikarbonat ini atau natrium bikarbonat ini dia berfungsi menetralisir kim yang berasal dari lambung, jelas ini ya. Nah, dia akan netral. Sebab di usus teman-teman kerjanya itu dalam keadaan basah.
gitu ya. Jadi kalau lambung menghasilkan asam, maka kalau tidak dinetralisir asamnya, maka usus tidak akan enzim-enzim yang ada di usus itu dia tidak akan bekerja. Jadi harus dalam keadaan basah. Nah, bagaimana cara membasahkannya? Getah pankreas lah perannya, gitu ya. Salah satunya adalah ion bikarbonat. Nah, dengan kondisi yang kembali netral, teman-teman, sedikit ke agak basah gitu ya, maka enzim pencernaan lain dapat menjalankan prosesnya dengan baik gitu. Jadi sudah ternetralisir tuh si sifat asamnya gitu ya. Nah, enzim-enzim tersebut berfungsi untuk membantu proses pencernaan protein gitu ya, lipid, lemak gitu ya, karbohidrat untuk dilanjutkan nanti ke usus pencernaannya menjadi monomer-monomer yang siap diserap oleh tubuh gitu ya. Nah, fungsi dari sekretin tadi sudah disebutkan, ini sebuah kesimpulan teman-teman bahwa sekretin yang dikeluarkan oleh duodenum ini dia punya peran mengeluarkan enzim-enzim pankreas dan juga ion bikarbonat gitu ya. Oke, ion bikarbonat berarti dirangsangnya oleh sekretin gitu ya untuk menetralisir sifat asam tadi. Enzim pankreas dia meliputi tadi sudah ini sebuah kesimpulan saja amilase, lipase, tripsin, kimotripsin gitu ya dan yang lain-lain. Sedangkan kolesitokinin, teman-teman, dia memacu pengeluaran garam empedu. Gitu. Garam empedu buat apa? Buat melarutkan lemak yang ada di usus, teman-teman. Jadi lemak itu tidak akan bisa dipecah oleh lipase sebelum jadi emulsi. Nah, bagaimana lemak ini jadi emulsi? Yaitu emulsi itu dia pecahan-pecahan lemak menjadi kecil gitu ya. Nah, yang berperan memecah lemak jadi kecil itu adalah garam empedu. Setelah lemak menjadi emulsi, baru di sana lipase mampu memecah emulsi lemak menjadi asam lemak dan gliserol gitu ya. Itu dia peran dari garam empedu. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah nomor 2 itu berkenaan dengan hormon sekretin gitu ya. Oke. Nomor 3. Kita akan bahas nomor 3. Ini dia soal nomor 3 berkenaan dengan spirakel. Oke, sistem pernapasan berarti ya. Spirakel merupakan bagian dari sistem pernapasan kelompok hewan apa? Oke, kita bahas spirakel. Oke. Nah, berbicaranya spirakel, teman-teman, ini dia merupakan alat pernapasan. Tentu sudah disebutkan di soal juga ya. Ini merupakan alat pernapasan untuk organisme, untuk hewan yang kita kelompokkan ke dalam insekta gitu ya atau serangga ya bahasa kitanya mah. Nah, kelompok besar dari serangga itu memanfaatkan spirakel sebagai organ pernapasannya gitu ya. Nah, serangga dia bernapas melalui 3 fase, teman-teman. Ada fase inspirasi, ada fase pertukaran gas, ada fase ekspirasi gitu ya. Nah, sedangkan serangga yang hidup di air, nanti untuk khusus serangga yang hidup di air seperti jentik nyamuk misalkan bernapas menggunakan insang dan tabung pernapasan gitu ya, dapat dijulurkan ke permukaan air. Jadi seperti halnya selang gitu ya ke atas untuk mengambil udara seperti itu. Nah, spirakel itu ini teman-teman. Jadi kalau saya punya serangga, misalkan ini belalang gitu ya. Nah, spirakel itu adalah bintik-bintik hitam ini. Jadi di seluruh tubuh bagian abdomennya itu banyak spirakel gitu ya, tempat masuknya udara. Kalau saya perbesar spirakel itu, maka lubangnya seperti ini, tempat masuk. Jadi udara dari luar akan masuk ke dalam lubang pertama spirakel, lalu dia dialirkan ke trakea, ini dari trakea nanti dialirkan lagi kemana? Ke trakeolus, dari trakeolus akan dialirkan ke kantung-kantung udara yang nantinya disebar seluruhnya ke sel-sel tubuh yang membutuhkan gitu ya. Itu adalah spirakel, peran dari spirakel pada pernapasan serangga gitu ya. Jadi jawaban sudah ketahuan sebetulnya mah ya spirakel. Hanya kalau di pilihan di situ ada moluska. Moluska itu dia organ pernapasannya itu dia berupa paru-paru atau pulmo untuk yang hidup di darat tentunya gitu ya. Sedangkan yang hidup di air nanti menggunakan epidermis dan juga insang atau mantel gitu. Nah, kalau ikan dikarenakan dia di air tentu insang gitu ya. Sedangkan amfibi yang di darat sama menggunakan paru-paru, teman-teman. Jika masih dalam keadaan dia tahapan hidup di air, misalkan seperti kecebong atau berudu, dia masih menggunakan insang. Gitu ya. Sedangkan untuk reptil seluruhnya dia menggunakan paru-paru. Gitu ya. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah spirakel. Gitu. Oke. Soal nomor 4. Oke, kita bahas soal nomor 4 sekarang.
Di soal nomor 4, teman-teman, gejala kurangnya darah katanya atau anemia gitu ya, antara lain dapat diatasi dengan pemberian suplemen zat besi katanya. Hal ini dilakukan karena zat besi berperan dalam pembentukan suatu protein khusus katanya ya, protein khusus yang terdapat di dalam hemoglobin berupa diminta apa namanya suatu protein khusus yang terdapat dalam hemoglobin itu apa gitu ya, baik yang ada zat besinya tentunya ya. Oke, kita akan bahas. Nah, berbicaranya teman-teman anemia gitu ya, bila seseorang dalam sel darahnya merahnya gitu ya kekurangan zat besi teman-teman di dalam maupun hemoglobinnya, maka orang tersebut dia dinyatakan bahwa berkelainan anemia atau kurangnya darah gitu ya. Nah, hemoglobin sendiri teman-teman mempunyai daya ikat terhadap oksigen dan karbon dioksida. Artinya eritrosit itu memiliki hemoglobin yang perannya menangkap gas. Jadi kalau hemoglobinnya tidak ada atau zat besinya tidak ada, maka gas di dalam tubuh kita tidak akan pernah diikat oleh hemoglobin ini. Berarti kan bisa berbahaya, gitu ya. Nah, hemoglobin juga dia merupakan senyawa protein, teman-teman, rangkap yang terdiri dari hemin dan globin. Jadi protein rangkap kalau dibagi dua namanya hemoglobin kan ya. Itu dari hemin dan globin, gitu ya, protein dua-duanya. Nah, hemin teman-teman dia merupakan senyawa asam amino yang mengandung zat besi. Nah, ini yang harus diperbaikinya itu berarti heminnya. Sebab di sana ada zat besi. Jadi ketika ada zat besi menggunakan suplemen, maka zat besi itu dia berperan di dalam proses pembentukan hemin. Gitu ya. Nah, oleh karena itu untuk gejala kekurangan darah dapat diatasi dengan pemberian suplemen zat besi. Gitu ya. Jadi zat besi dia menolong di dalam proses pembuatan hemin di dalam tubuh orang tersebut. Gitu ya. Nah, sedangkan teman-teman di pilihan di sini ada konsep tentang bilirubin. Bilirubin itu apa? Gitu ya. Nah, bilirubin itu dia zat warna gitu ya yang asalnya dari hemoglobin yang telah mati tentu yang dipecah gitu ya. Si eritrosit yang sudah mati dipecah di hati, nanti di pecahannya itu bagian dari hemin. Nah, nanti hemin itu bagian dari hemin itu akan dirubah menjadi apa namanya? Bagian senyawa yang kita sebut sebagai bilirubin yang nantinya bisa mewarnai gitu ya baik urin ataupun feses dikeluarkan dari tubuh gitu ya. Terus globin, di sini ada globin. Globin itu dia bagian dari hemoglobin tadi protein gitu ya selain selain heminnya. Pada sistem ekskresi teman-teman globin tidak dibuang. Melainkan dia akan dimanfaatkan kembali oleh tubuh dikarenakan dia protein gitu ya untuk proses pembentukan hemoglobin lagi. Jadi diserap lagi. Jadi eritrosit yang telah tua mati, heminnya juga diproses, globinnya juga diproses. Namun kalau globin dia tidak dibuang tapi diserap lagi oleh tubuh sebagai bahan untuk pembentuk hemoglobin lagi. Gitu ya. Terus ada cysteine. Cysteine itu dia asam amino yang mempunyai gugus sulfhidryl gitu ya, SH yang bersifat hidrolitik. Dia salah satu jenis dari asam amino gitu ya. Terus di pilihannya ada albumin gitu ya. Albumin itu dia merupakan protein pada darah gitu ya yang membentuk sebagian besar plasma darah itu albumin gitu ya. Oke, baik. Untuk soal nomor 4 berarti berkenaan dengan zat besi yang akan dimanfaatkan dalam proses pembentukan hemin gitu ya. Oke, itu adalah jawaban untuk soal nomor 4. Soal nomor 5, teman-teman, kita akan lihat ini dia berkenaan dengan pernyataan yang tidak terkait dalam proses prafertilisasi dan pasca fertilisasi. Oke, seperti halnya teman-teman ketahui, ini yang tidak ya, yang tidak terkait berarti yang salah. Seperti teman-teman ketahui bahwa fertilisasi itu adalah peleburan, jadi persatuan antara sperma dan ovum. Di sini ada tahapan pra, ada tahapan pasca. Nah, pra-nya itu seperti apa? Pascanya itu seperti apa? Ini dia, teman-teman. Nah, kalau berbicaranya prafertilisasi, teman-teman, berarti proses yang terjadi sebelum pembuahan. Jelas, jadi sebelum penggabungan antara sperma dan ovum.
gitu ya. Nah, ada dua peristiwa nih sebelum terjadinya pembuahan. Apa peristiwanya? Yang pertama, nanti ada proses gametogenesis. Gametogenesis itu berarti berbicaranya pembentukan sperma pada kelamin jantan, berbicaranya pembentukan ovum pada kelamin betina. Itu adalah prafertilisasi. Jadi proses mempersiapkan pembentukan sperma dan proses pembentukan ovum di dalam tubuh kelamin jantan dan juga kelamin betina tentunya gitu ya. Nah, di sini ada induknya itu bermulai dari 2N spermatogonium kalau di laki-laki, kalau di perempuan adalah oogonium. Jadi bermulai dari yang diploid dari 2N. Nah, menjadi apa? Menjadi N masing-masing anaknya itu menjadi N. Ini juga N, gitu ya, dari 2N. Terus selanjutnya kalau sudah jadi nanti ada yang disebut sebagai transfer gamet gitu, menyatukan gamet jantan dan gamet betina. Jadi persiapan transfer misalkan kalau sperma nanti dikeluarkan gitu ya, di dalam proses fertilisasi. Nanti ada proses persatuan antara sperma dan ovum tentu harus dikeluarkan. Jadi kalau misalkan laki-laki berarti dari tubuh apa namanya dari kantung spermanya dikeluarkan, kalau perempuan berarti dari ovariumnya dikeluarkan. Itu transfer gamet gitu ya untuk siap difertilisasikan. Oke, nah yang kedua ada pasca fertilisasi. Jadi setelah terjadinya penggabungan antara sperma dan ovum, maka ada pasca fertilisasi. Ngapain? Nah, di sana dia merupakan proses terjadinya setelah pembuahan. Jadi setelah penggabungan antara sperma dan ovum. Tentu pada fase ini sel telur sudah dibuahi oleh sperma ya, jangan lupa gitu ya. Akan mengalami pembelahan secara mitosis gitu ya, menjadi embrio tentunya, menjadi fetus. Jadi seperti ini. Setelah dibuahi antara sperma dan ovum, maka dia akan membelah menjadi morula, blastula, gitu ya, gastrula. Lalu masing-masing dari lapisan gastrula, dia melakukan proses organogenesis. Nanti jadi embrio terus bertahap sampai dia membentuk yang kita sebut sebagai fetus, gitu ya, atau bayi. Nah, ini dia pasca fertilisasinya, gitu ya. Ini dia 5 hari, 28 hari, 34 hari, 40 sampai 42 hari, 72 hari gitu ya. 6 apa namanya? 16 bulan gitu ya, minggu gitu ya. Dan seterusnya 40 minggu gitu ya dan seterusnya. Jadilah fetus gitu. Itu dia pasca lalu dilahirkan. Oke. Jadi yang tidak terkait pra dan pasca adalah yang A. Dimulai dari sel yang jumlah kromosomnya haploid, salah, harusnya diploid. Ini kan diploid gitu ya. Oke, seperti itu. Terjadi pembelahan mitosis, betul? Di sini mitosis ditentukan jenis kelamin kromosom jelas gitu ya. Terjadi penentuan. Ini sperma berarti kromosom X dan kromosom Y, perempuan dia kromosom X kelamin gitu ya. Oke, terjadi pembelahan meiosis jelas. Ini dia pada oogenesis dan spermatogenesis ada meiosis gitu ya. Terus dikembalikan jumlah kromosom ke set haploid, iya, anaknya dia haploid N gitu ya. Oke, jadi jawabannya untuk soal nomor 5 ini adalah A gitu ya. Oke, soal nomor terakhir teman-teman yaitu soal nomor 6. Ini dia tentang sebuah kelainan. Kelainan pada sistem ekskresi. Oke, diminta kelainan pada sistem ekskresi teman-teman ditandai dengan tidak terbentuknya urin. Nah, nama kelainannya ketika seseorang tidak bisa membentuk urin adalah anuria. Jadi tidak terbentuknya urin di dalam tubuh orang tersebut. Bahaya tidak? Jelas bahaya. Ya. Nah, konsepnya berbicaranya proses pembentukan urin, teman-teman, seperti yang diketahui bahwa proses pembentukan urin itu ada 3. Ada filtrasi, ada reabsorpsi, ada augmentasi, gitu ya. Nah, filtrasi ini, teman-teman, terjadi di glomerulus ini. Dia glomerulus itu kapiler darah yang ditutupi oleh kapsula Bowman. Di sini terjadi filtrasi di mana proses penyaringan, gitu ya, penyaringan darah. Nah, molekul-molekul yang sifatnya besar tidak bisa lolos di sini, tetapi yang molekul yang sifatnya kecil seperti asam amino, glukosa itu kecil tuh, gitu ya, klorida, natrium, fosfat, urea. Nah, itu bisa keluar dari glomerulus, gitu ya. Termasuk kreatinin gitu ya, zat-zat sisa asam urat itu dia keluar di sini. Nah, akibatnya setelah keluar dia menjadi urin primer. Urin primer itu teman-teman masih mengandung nutrisi, ada asam amino dan glukosa di situ, gitu ya. Lalu dia akan lanjut ke proses yang kedua di tubulus contortus proximal yang ini, gitu ya, terjadi reabsorpsi.
atau penyerapan kembali. Kenapa harus diserap kembali? Sebab masih ada nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Di sini yang merah apa? Pembuluh darah ini. Gitu ya, diserap nanti dimasukkan ke dalam pembuluh kapiler ini. Oke, nah di sini terjadi reabsorpsi di tubulus proksimal gitu ya, di mana nutrisi-nutrisi yang masih bermanfaat diserap gitu ya, direabsorpsi. Hasil dari reabsorpsi, nanti reabsorpsi juga terjadi pada lengkung Henle gitu ya, penyerapan air dan garam juga terjadi di lengkung Henle. Nah, setelah reabsorpsi, maka nanti jadinya itu terbentuklah urin sekunder gitu ya. Urin sekunder dia akan masuk ke dalam tubulus contortus distal. Di sini diapakan? Diaugmentasi gitu ya. Apa itu augmentasi? Ditambahkan zat-zat yang memang tidak diperlukan oleh tubuh untuk dikeluarkan gitu ya. Diaugmentasikan itu. Nanti dikeluarkan di situ, lalu setelah diaugmentasikan, dikeluarkan, dia akan berkumpul ke tubulus collectifus. Di tubulus collectifus juga di sini dalam keadaan darurat dia bisa melakukan reabsorpsi air jika tubuh kita dehidrasi gitu ya. Dari tubulus collectifus tentu dia akan ke pelvis, selanjutnya dia akan ke ureter, dari ureter dia masuk ke kantung kemih gitu ya. Kantung kemih ke uretra untuk dikeluarkan. Ini urutannya nih. Itu sudah ada ya. Dan yang jadi catatan adalah teman-teman, jadi kelainan ginjal tidak terbentuknya urin atau yang kita sebut sebagai anuria gitu ya. Mana yang rusaknya yaitu daerah glomerulusnya. Nanti urinnya seseorang itu dia rusak gitu ya. Ketika rusak di glomerulus, molekul-molekul yang besar lolos gitu ya, protein keluar, lemak keluar, itu kan bahaya gitu ya. Nah, tidak terbentuknya urin sesungguhnya. Akibatnya mana yang rusak? Glomerulusnya rusak gitu ya. Jadi jawabannya adalah glomerulus gitu, teman-teman gitu ya. Itu adalah jawaban mengenai soal yang ke-6 gitu ya. Oke, dari soal yang ke-6 ini maka tuntaslah pembuatan video untuk pembahasan soal UTBK dan ujian mandiri secara update. Ini soal-soal terbaru teman-teman di UTBK gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Silahkan kami ulangi, kami sudah membuat video-video pembahasan soal UTBK dan ujian mandiri di channel YouTube ini. Silahkan bisa mengunjungi channel YouTube kami gitu ya. Oke, itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.